Kembali bersama kami dalam Dialog Prime dan masih bersama kami ada Mas Soto Pradoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia dan juga ada Pak Herman Khairun, anggota Komisi 6 DPR. Saya kembali ke Mas Soto. Tadi kita mendengar apa yang dikatakan tadi Pak Herman bahwa mungkin bisa menjadi salah satu solusi yaitu adalah menambah atau memperpanjang rute. Tapi juga kita tahu di sini Danantara selaku bisa dikatakan pemilik Wush ini dia menyiapkan dua skema untuk paling tidak terkait dengan pembayaran ini. Di antaranya adalah menambah penyertaan modal atau equity di sini dan juga menyerahkan infrastruktur kepada pemerintah. Anda melihat dua skema ini seperti apa? Ya, ini kalau lihat pada dua skema Danantara ya, itu yang paling penting kan sebetulnya kalau skema yang kedua itu pasti sesuai lah dengan Undang-Undang Kereta Api ya. Kalau dia menyerahkan infrastruktur nih kepada pemerintah yang memang dalam amanat undang-undang itu disebutkan sebagai pihak yang nanti harus bertanggung jawab terhadap pengadaan infrastruktur, ya jalan kereta itu ya. Dan sebetulnya ini bukan perkara yang tidak biasa. Dalam beberapa hal contoh yang lain juga misalnya kita lagi bangun jalan tol Sumatera misalnya ya, diminta misalnya Utama Karya sebagai operator. Nah itu kan juga negara terus memberikan PMN kepada Utama Karya untuk membangun jalan tol akses tol Sumatera tadi, supaya pembangunan infrastrukturnya lancar begitu ya. Nah untuk case-nya kereta api ini juga saya kira kalau kemudian nanti pemerintah misalnya ya akan mengikuti arah dari undang-undang kereta api itu ya sebetulnya mereka yang akan taking care mengenai pengadaan prasarana. Sehingga nanti ke depannya kira-kira pertanyaan berikutnya bagaimana kemudian modal yang sudah disetorkan pemerintah di pengadaan prasarana ini bisa balik ya kira-kira. Nah nanti kan dalam operasinya itu kan ada yang disebut dengan istilahnya adalah traffic access charge. Jadi nanti operator kereta api akan membayar kepada badan usaha penyelenggara prasarana ini atas setiap lintasan yang mereka pakai. Sehingga dalam jangka panjang itu juga mestinya ada source of revenue yang bisa dipakai untuk mengembalikan ya dari sisi investasinya. Tapi jangan lupa juga bahwa kan kita juga berharap bahwa pendapatan atau revenue dari kereta cepat itu kan bukan semata-mata menyandarkan diri kepada istilahnya fare box-nya atau pendapatan dari penumpang saja. Itu bagaimana juga kita sebetulnya bisa mengutilisasi lebih optimal pendapatan lain-lainnya yang mestinya juga itu menjadi potensi besar. Jadi kalau kita misalnya lakukan benchmark ya di Jepang saja misalnya, itu yang namanya kereta JR East itu sebagian besar pendapatan konsolidasi terbesarnya itu datangnya adalah dari pengelolaan properti yang mereka punya di sekitar jalur kereta cepat yang mereka miliki di luar dari fare box-nya. Jadi menurut saya hal-hal semacam ini kan belum sepenuhnya semua dikerjakan oleh KCIC atau oleh WUS misalnya ya, bahwa kita bisa mendapatkan cukup revenue lain di luar dari pendapatan tiket penumpang ya. Nah saya kira hal-hal semacam ini yang harus segera dituntaskan sehingga akan lebih jelas kita ke depan itu sebetulnya skenario apa yang akan terjadi kalau semua hal-hal itu sudah optimal dijalankan oleh si operator kereta maupun tadi ya badan usaha penyelenggara prasarananya. Karena kalau kita lihat di datanya bahwa sampai saat ini memang bahkan tiketnya saja atau tiket dari Wush ini saja paling banyak, paling laku saja baru di weekend seperti itu. Artinya belum untuk memanfaatkan apa yang ada di sana seperti tadi yang katakan properti ataupun bekerja sama di sana ini belum dimanfaatkan dengan baik. Saya kira ini memang belum optimal ya. Kan kalau kita baca skenario awal misalnya, kapan nih proyeknya akan balik modal misalnya. Itu kan asumsinya misalnya occupancy rate-nya atau tingkat rata-rata pengisian keretanya. Mungkin di atas 70%. Sekarang kan masih di bawah itu ya. Jadi misalnya strateginya apakah kemudian dynamic pricing ya yang akan dipakai oleh WUS itu. Jadi harganya kan nggak harus konstan selalu 300.000 ya. Kadang-kadang di low season mungkin bisa separuh harga itu dan lain-lain. Itu bisa optimal nggak dijalankan. Atau lebih banyak lagi menarik minat dari pengguna ya dengan berbagai macam skema promosi atau bundling project dan lain-lain yang memungkinkan kemudian akan lebih banyak occupancy rate bisa didapatkan ya. Nah itu saya kira yang belum sepenuhnya jalan kan belum dioptimalkan dengan baik. Di luar yang tadi pendapatan di luar fare box-nya. Nah itu saya kira banyak hal yang masih bisa dikerjakan. Kalau kita kembali lagi ke dua skema Danantara tadi Mas Soto, ini kedua dari kita beranggapan bahwa dari dua skema ini saja deh mana yang kemungkinan atau mana yang paling cepat, yang paling strategis bisa masuk untuk menyelesaikan ataupun paling tidak mulai merapikan utang-utang ini. Ya tadi kan ada dua skema ya. Skema pertama misalnya kalau Danantara misalnya injeksi kapital kepada Kereta Api Indonesia misalnya ya.
Saya kira model yang seperti ini tanda petik ya, meskipun akan cukup panjang prosesnya, tapi menurut saya itu akan membuat kesulitan bahwa kemudian kita tidak obey kepada atau patuh ya kepada undang-undang kereta api jelas membedakan antara mana fungsi badan usaha operator kereta dan mana badan usaha penyelenggara infrastrukturnya. Ya, itu pasti sudah akan berbeda. Kedua, kalau kita misalkan suntikan dana kepada kereta api Indonesia, seberapa besar dananya itu akan bisa diberikan. Karena jumlah utang yang ada kan luar biasa besar. Jadi kita misalnya hitungnya, kalau misalnya 6 miliar berubah karena ada cost of run menjadi 7 miliar atau 115 triliun, kira-kira porsinya Indonesia, porsinya kereta api Indonesia berapa? Itu kira-kira kan 60%. Jadi 40% itu sebetulnya porsi bagian dari ownership dari pihak Cina. Jadi kita punya kan 60% ya dari 115. Kira-kira 70 T lah begitu ya yang akan dikenakan. Nah kemudian dari sana berapa jumlah yang nanti kemudian Danantara bisa masukkan sebagai injection, maka pemenuhan supaya utang-utang kereta api bisa dipenuhi dengan baik. Saya kira kalau angka ini kan relatif besar ya. Bayangkan saja misalnya tahun lalu aja kan konsolidasi profit BUMN yang kemudian disetorkan ke Danantara kan hanya sekitar 250 sampai 300 T begitu ya. Dan dividennya sekitar 90-an begitu ya. Jadi kalau angka ini kan jadi terlalu besar maksud saya. Iya. Sehingga mungkin menurut saya perlu ada opsi yang lain lah ya. Opsi yang lain apakah misalnya bisa nggak kita berpikir atau pemerintah atau Danantara berpikir bahwa kita juga bisa meng-offer misalnya strategic investor yang lain untuk masuk. Membeli sebagian sahamnya Indonesia lah kira-kira. Yang ada di dalam konsorsium ini ya. Sehingga kepemilikan saham oleh mitra strategis lain kan bisa membantu. Mengurangi beban kita. Bebannya PSBI, bebannya Kereta Api Indonesia sebagai lead konsorsiumnya di pihak Indonesia misalnya ya. Nah kalau ada misalnya masuk strategic stakeholder ya lumayan kan. Jadi mereka selain bisa suntik modal, mengurangi hutangnya pihak Indonesia juga mungkin bisa membawa alternatif apakah teknologi baru atau membawa hal-hal baru yang sifatnya bisa meningkatkan nilai dari proyek pengembangan kereta api itu. Koreksi bila saya salah Mas Toto. Berarti artinya bahwa ini bila dibebankan kepada pemerintah saat ini, kepada negara, ini cukup memberatkan sebenarnya karena melihat tadi yang Anda katakan. Ya, kalau lihat angkanya kan jadi besar ya maksudnya kan. Hingga akhirnya butuh investor ya memang dalam hal ini. Menurut saya sebaiknya kalau masih ada bisa ditawarkan kepada mitra investor strategis yang lain. Mungkin itu bisa menjadi salah satu jalan keluar. Baik. Gitu. Pak Herman, Anda sendiri bagaimana tanggapan Anda? Apakah ini bisa menjadi salah satu solusi juga atau skenario kita terlepas dari hutang ini? Situasinya untung tentu banyak investor yang mau masuk ya. Tapi kan saat ini situasinya rugi. Dan kalau kita melihat dari okupansi, saya kira memang agak sulit meyakinkan investor bisa gabung terhadap konsorsium Indonesia-Cina ini. Namun yang lebih penting sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Toto adalah memang sampai hari ini fasilitas lain yang awalnya direncanakan ini sebagai bagian nilai tambah ini memang belum bisa diwujudkan. Misalkan dulu kan akan dibangun Kota Walini misalkan. Itu sebagai kota baru di sana. Ini kan juga tidak terwujud. Akhirnya juga berhenti di stasiun Padalarang. Dan kalau melihat fasilitas-fasilitas yang ada kan ini kan memang belum optimal betul gitu. Nah oleh karenanya kita harus mengoptimalkan dulu apa sesungguhnya yang bisa menjadikan nilai tambah terhadap pendapatan di KCIC ini. Dan sehingga kemudian ini yang harus dipikirkan. Nah yang kedua ya kalau memang dari sisi pendapatan ini agak sulit untuk bisa menutup ya mau tidak mau kalau memang ini ya harus diserahkan kepada negara. Saya setuju bahwa nanti yang tergabung dalam konsorsium baik itu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia maupun yang dari Cina gitu ya. PT Beijing Yanhuan ya harus menyerahkan dan mereka sebagai operator. Sehingga nanti negara menjamin terhadap berbagai hutangnya, tetapi pada sisi lain tentu status kepemilikannya beralih menjadi status kepemilikan negara. Sambil harus diyakinkan karena negara juga tidak boleh dirugikan terus dengan situasi ini. Sambil juga bagaimana untuk bisa memenuhi visibilitas terhadap kereta cepat ini. Ya tadi salah satunya adalah menghitung ulang bagaimana kalau rutenya diperpanjang sampai Surabaya. Penambahan fasilitas-fasilitas misalkan dipikirkan kembali atau diangkat kembali pembicaraan terkait dengan
membuat kota baru di sekitar Walini misalkan. Ini kan bisa menjadi tambahan pendapatan baru untuk KCIC. Baik, Pak Herman, ini kan memang tadi yang menarik adalah di sejak awal tadi mungkin Anda juga udah katakan ini, memang proyek ini kan di awal memang memancing pro dan kontra, bisa dibilang seperti itu ya. Ada yang dikatakan bahwa mulai dari pemilihan mitra yang dari di awal Jepang, kemudian pindah ke Cina, kemudian dianggap sebagai sebuah bisnis yang ada yang bilang ini nggak masuk akal dengan biaya yang begitu besar, kemudian bukanlah kebutuhan yang mendesak atau prioritas. Apakah memang dilihat bahwa ini terlalu dipaksakan seperti itu hingga begitu mendesak dan kemudian sekarang jadi seperti bom waktu? Bagaimana Komisi 6 melihat hal ini, Pak Herman? Ya, dulu saya di luar pemerintahan, tentu sangat mengkritisi terhadap rencana kereta cepat ini. Dan bahkan saya yang meminta audit terhadap KCIC atas usulan cost overrun pada waktu terjadinya penambahan beban investasi. Dan yang tentu mendasari adalah lahirnya keputusan terhadap proyek strategis nasional, yaitu melalui Perpres nomor 3 tahun 2016. Ini kan dulunya B2B, karena dianggapnya dulu perdebatannya kami adalah negara jangan dibebani lagi jika memang ada proyek-proyek yang membutuhkan investasi sangat besar. Dan dulu diyakinkan dengan Perpres nomor 3 tahun 2016 ini tentu awalnya kan B2B gitu, business to business. Bahkan saya sempat berdebat keras sebetulnya ketika muncul cost overrun. Karena kok hitung-hitungannya menjadi lebih mahal gitu. Hitung-hitungannya menjadi tidak masuk akal gitu. Nah tetapi ya kita jangan berpikir mundur. Justru sekarang yang harus dipikirkan bagaimana ke depan. Pro kontra waktu itu ya jelas kami sangat mengkritisi. Tetapi justru saat ini bagaimana cara berpikir lebih logis. Ini sudah menjadi milik bangsa dan sudah beroperasi. Terus dipikirkan bagaimana cara ke depan. Dan tentu Danantara dibentuk juga adalah untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti yang terjadi di kereta cepat. Kalau dibiarkan memang yang bleeding itu adalah PT Kereta Api, Wijaya Karya, kemudian Jasa Marga dan PT PN, karena ini adalah pemilik saham di PT Pilar Sinergi BUMN. Nah bagaimana juga nanti sebetulnya dengan konsorsium dari Cina. Nah ini juga harus dibicarakan. Dan saya kira ini adalah PR besar ya kami di Komisi 6 ke depan untuk membicarakan bagaimana langkah-langkah strategis untuk bisa memenuhi visibilitas keuangan mereka sehingga kemudian dari tahun ke tahun tidak rugi gitu. Nah ini yang sedang dipikirkan dan tentu Danantara yang saat ini diberikan otoritas penuh oleh Presiden semestinya ya melahirkan banyak ide gagasan dan tentu solusi yang terbaik bagaimana menyelesaikan perkara hutang di konsorsium KCIC ini. Nah